Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa tetap semangat bersama saya. Allahu Akbar. Anak-anakku yang saya banggakan, kali ini kita lanjutkan pembelajaran tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Adapun pembelajarannya yaitu 5 dan 6. Yang pertama, pesan moral dalam dongeng. Yang kedua, sifat pertukaran pada penjumlahan. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut pembelajaran pertama. Kalian perhatikan gambar berikut. Kira-kira ini gambar apa? Ya, ini adalah tanaman hias. Berikutnya juga tanaman hias, tapi dia menghasilkan bunga. Kemudian yang ketiga, ini juga tanaman hias, tapi dia menghasilkan buah. Yang keempat, ini juga tanaman hias, tapi tanaman untuk obat-obatan. Baik. Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Yang sudah kita contohkan tadi, ada tanaman hias untuk ruangan, ada tanaman hias yang ada bunganya, ada buah, dan juga ada tanaman obat. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman. Ada yang berbunga dan juga ada yang tidak berbunga, seperti saya contohkan tadi. Tanaman hias dimanfaatkan untuk menghias taman-taman, rumah, kantor, atau di tempat-tempat umum. Marilah, dengan adanya tanaman seperti ini, mari kita rawat secara bersama-sama. Oke, sekarang kita lanjut. Masih ingat dengan gambar ini anak-anak? Iya, ini mengisahkan tentang apa kemarin? Iya, bunga melati yang baik hati pada halaman 27 sampai 30. Pesan moral apa yang terkandung di bunga melati yang baik hati? Nah, pesan dalam dongeng tersebut adalah yang pertama, tidak boleh berburuk sangka. Kita harus berprasangka yang baik. Kemudian yang kedua, harus berani mengakui kesalahan. Nah, yang ketiga, bersabar terhadap segala keadaan. Dan yang keempat adalah bersikap baik. Nah, ini adalah pesan yang kita peroleh dari dongeng bunga melati yang baik hati. Ya, ini sudah pembelajaran kemarin, diulang kembali hari ini. Baiklah anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ini. Kalian perhatikan gambar 1 sampai gambar 5. Dongeng apakah ini? Ya, petani yang baik hati. Terdapat pada buku tema 2 halaman 44 sampai 45. Adapun pesan moral dari dongeng tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menolong sesama makhluk Allah yang membutuhkan. Dan yang kedua, berbuat baik itu harus ikhlas. Nah, sekarang kira-kira antara petani dengan burung ini ada hubungan apa? Kita lihat. Ya, ternyata petani ini mengobati kaki burung yang sedang terluka.
sebagai imbalannya, burung ini memberikan sebuah biji semangka kepada petani. Lalu, biji itu ditanam oleh petani tersebut hingga tumbuh dan berbuah lebat. Dan hasilnya dijual dan menghasilkan harta yang berlimpah ruah. Tetapi si petani ini tidak sombong. Dia ingin berbagi harta dan menolong orang lain yang membutuhkannya. Nah, nanti kalian bisa lanjut membaca dongeng ini di buku tema 2 halaman 44 sampai 45. Oke. Sekarang kita lanjut tentang pertukaran pada penjumlahan. Ini sudah kita pelajari di tema 2 PB 3 dan 4 ya nak. Perhatikan contoh. Ini contoh dari soal halaman 39 di buku tema 2. Ya. 500 ditambah 610 sama dengan 1110. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti 1110 butir. Kemudian dibalik. 610 ditambah 500 sama dengan 1110. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap, yaitu 1110 butir. Maka berlaku adanya sifat pertukaran, yaitu 610 ditambah 500 sama dengan 500 ditambah 610. Ya, dibolak-balik pun hasilnya sama. Contoh berikutnya ya dari halaman 49 sampai 50. Perhatikan. 540 ditambah 590 sama dengan 1130. 590 tambah 540 sama dengan 1130. Jadi, sifat pertukarannya adalah 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Ya, alhamdulillah, demikian yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya nak. Jangan lupa untuk berbuat baik selalu. Jangan pernah meninggalkan sholat, mengaji, dan kalian harus patuh pada orang tua. Terutama juga kalian harus sering mendoakan kedua orang tua. Baiklah anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.